Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hari ini kami belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kami. Anugerahkanlah kasih karunia-Mu itu. Kebenaran-Mu itu menolong kami. Kebenaran-Mu itu menjadi prinsip dalam hidup kami. Kebenaran-Mu menjadi langkah-langkah kami, jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, memenuhi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar firman Tuhan di Efesus 3. Ya, Pak Gembala memberikan satu tema di Efesus 3, ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya bersyukur, Saudara. Oke, udah di-share sama Pak Sabar ya. Iya. Nah, ini bacaan kita akan baca, Bapak Ibu Saudara baca di dalam menyimak. Saya akan baca firman Tuhan itu dari 14 sampai 21. Ya. Apa? Kita dipenuhi kemuliaan Allah ini. Gini yo, para siswa kudu diajari njaga kasarasan. Gini yo. Iya. Gini yo. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang berakar di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, ini firman Tuhan mengenai doa Paulus, ya. Doa Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Di Efesus adalah di daerah Turki yang sekarang. Nah, kita belajar bersama-sama. Saya kurang tahu bagaimana adatnya Komsel, atau kita diskusi begitu Pak Sabar, atau bagaimana biasanya Pak? Atau seperti hari Minggu begitu? Nanti bisa tanya jawab, bisa Pak, di akhir. Oh. Kami sampaikan dulu, kami mendengar. Oh gitu ya. Iya, baik. Nah, dari yang Efesus
3 ayat 14 sampai 21 kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara. Poin 2 ya kita melihat ada 6 hal yang dipergumulkan oleh Paulus. Ya. Ada 6 hal dipergumulkan oleh Paulus gitu. Kalau dari saya aja bagaimana nih Pak yang share Pak supaya bisa Pak? Udah Pak, Bapak udah co-host. Ini enggak bisa. Oke. Saya stop ya, Pak stop berarti Pak Kris. Ya. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak. Saya yang share, saya stop. Oke. Nah, Tak biar stop Pak Pak Kris. Ya. Nah. Ya. Nah, dari bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Paulus sebagai Rasul Tuhan Yesus, bagaimana Paulus sebagai hamba Tuhan di situ, dia gumulkan, ada 6 hal yang dia gumulkan, itu supaya jemaat, supaya anggota gereja Paulus di Efesus itu mengalami 6 hal ini. Ya, mengalami 6 hal ini dan berakhir kepada hal itu harus diturunkan, diajarkan seperti yang di-sharingkan Ibu Gembala tadi, ya di-sharingkan supaya itu turun temurun gitu ya. Diajarkan Pak Sabar tadi turun temurun diajarkan. Ya, Saudara, yang pertama adalah supaya kita teguh oleh Roh Kudus. Bukan diteguhkan hal-hal yang lain, tetapi diteguhkan oleh Roh Kudus. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita beriman bahwa Kristus ada di dalam kita. Kalau kita tidak beriman Kristus ada di dalam diri kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup ini percuma, gitu ya. Karena yang diinginkan oleh Tuhan bahwa kita punya iman. Kristus diam bersama-sama dengan kita. Ya. Yang ketiga, memahami kasih Kristus. Ya. Yang ketiga, memahami kasih Kristus. Kita paham, saudaraku. Ya. Yang keempat, mengenal. Nah, meningkat dari memahami lalu mengenal. Kalau paham itu hanya sekedar perenungan. Tapi kalau mengenal itu sudah sampai kepada tindakan dan perbuatan. Gitu, ya. Yang kelima, saudaraku, agar Tuhan mengerjakan hidup kita. Ya. Kita ini, saudaraku, menjadi satu objek yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudaraku. Yang keenam, kita mempersembahkan kemuliaan, ya saudaraku, bagi kita dan keturunan kita. Saudara. Nah, kita bahas satu-satu ya, saudara, supaya kita teguh oleh Roh Kudus. Ya, Efesus 16, ini Paulus berdoa di ayat 14-15 itu kalau kita baca, saudara ya tadi, Paulus sampai bergumul, ya saudara, kemudian dia sujud kepada Allah. Permohonannya cuma ada 6 hal itu. Yang pertama, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, saudaraku ya. Jadi ini kerinduan Paulus, Bapak Ibu Saudara, supaya kita, saudaraku, mengalami pekerjaan Tuhan, mengalami pekerjaan Roh Kudus, ya, menurut kekayaan kemuliaannya, bukan menurut kekayaan dan kemuliaan dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Kemuliaan Tuhan itu berbeda dengan kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia itu fana, tapi kemuliaan Tuhan itu kekal. Ya, seringkali kita ini berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, hanya yang fana, gitu. Kita tidak berpikir yang kekal, ya. Ya, kita pengen mendapatkan sesuatu yang fana, padahal yang kekal itu ada.
dan itu turun-temurun bisa didapati. Ya, saudaraku, ini pergumulan Paulus, Bapak Ibu Saudara, supaya kita teguh oleh Roh Kudus. Kita diteguhkan dari waktu ke waktu. Kita dikuatkan dari waktu ke waktu oleh Roh Kudus, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita jangan hidup gelinding saja, tetapi kita perlu, Bapak Ibu Saudaraku, diteguhkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita beriman bahwa Kristus di dalam kita. Ya, supaya kita beriman. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan sudah lama dia menjadi orang Kristen. Tapi dia tidak beriman bahwa Kristus di dalam diri dia. Malah kemarin di hari Rabu ya. Ini Kamis kan ya. Kemarin di hari Rabu di sekretariat itu Bapak Ibu Saudaraku kedatangan satu orang. Dia datang dari Cirebon. Lalu dia orang Kristen. Tapi saya tanya, kamu kalau hidup masuk mana? Kalau mati masuk mana? Saya tanya sama dia. Dia bilang, saya masuk neraka, Pak. Gitu. Saya itu orang berdosa, orang jahat. Gitu. Dia Kristen. Tapi dia tidak tahu bahwa Kristus bisa tinggal dalam diri kita. Kristus, saudaraku, bisa diam bersama-sama kita. Dan semua itu dasarnya adalah iman. Dan semua itu dasarnya adalah iman, kepercayaan kita. Nah, jangan sampai saudaraku jemaat, ya umat Tuhan di GKKD Klipang ini, saudaraku tidak percaya bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita. Ragu Kristus itu ada di dalam diri kita. Sehingga ketika ditanya orang, kamu nanti mati masuk surga apa neraka? Tidak tahu, Pak. Kalau saya baik ya saya masuk surga. Kalau saya jelek ya saya masuk neraka. Itu pun jika malaikatnya senang sama saya. Gitu. Kalau tidak senang ya malaikatnya ya buang saya ke neraka. Gitu. Saudaraku, kita tidak punya iman bahwa Kristus diam di dalam kita. Saudaraku ya. Efesus 17 itu mengatakan, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih imanmu Kristus. Saudaraku, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang di tempat ini, kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu introspeksi. Apakah kita beriman bahwa Kristus diam di dalam kita? Ya. Apakah selama ini saudaraku kita menjadi orang Kristen, kita taunya Yesus itu di luar. Gitu. Nah, mari kita lanjutkan. Yang ketiga, kita paham kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di Efesus 3 ayat 18 menuliskan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pemahaman ini membutuhkan pemikiran. Pemahaman ini membutuhkan perenungan. Ya, belum tentu itu menjadi rema. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk Anda mengalami, Anda harus paham dulu. Gitu. Ya. Contohnya Bapak Ibu Saudaraku. Contohnya ketika Mbak Yanti itu mau bikin roti tar, ya. Roti tar untuk Pak Sabar. Maka di dalam pikirannya beliau, di dalam pikiran Mbak Yanti harus paham dulu bagaimana membuat roti. Apa saja yang dibikin ya bahannya. Kemudian bumbunya apa saja. Jangan sampai nanti Pak Sabar makan roti ulang tahunnya Mbak Yanti harusnya rasanya manis, ini rasa asin. Atau rasa saudaraku brotowali. Ya, saudaraku, karena tidak paham. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk memahami kasih Kristus, untuk kita ini ngalami kasih Kristus, Anda harus paham dulu bahwa kasihnya itu lebar,
panjang, dan tinggi dikatakan Alkitab. Kasihnya itu lebar, panjang, dan tinggi. Itu harus ada di pikiran kita. Itu harus ada di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita kekurangan, ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketika kita hidup ini ada suatu rintangan, kita paham bahwa Tuhan kasihnya lebar, panjang, dan tinggi. Ketika kita gagal mengikut Tuhan, ketika kita jatuh, diizinkan jatuh oleh Tuhan, saudaraku, kita paham dalam pikiran kita betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus bagi kita. Terbukti dia mati di kayu salib, bukan hanya bagi orang Israel, bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi kita semua. Yang keempat, setelah paham Bapak Ibu Saudara, maka kita meningkat mengenal kasih dan kepenuhan akan kasih itu sendiri atau Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, Efesus 3 ayat 19 mengatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sekalipun tadi di dalam pikiran kita sudah paham, ternyata saudaraku, kasih itu melampaui apa yang kita pahami. Ternyata kasih itu melampaui apa yang kita ketahui. Ya, inilah pergumulan Paulus, Bapak Ibu Saudara, sebagai utusan Tuhan bagi umat Tuhan di Efesus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan itu, kepenuhan Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini tidak mudah mengenal kasih ini, Saudara. Ya, padahal kasih itu adalah sifat daripada Tuhan. Kasih itu adalah sifat Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi tidak mudah untuk mengasihi. Mengasihi di situasi yang enak, di situasi yang baik, itu gampang. Tetapi mengasihi di situasi yang sulit, itu tidak mudah. Ya, saudaraku, tidak mudah. Ya, banyak contohnya nanti Bapak Ibu Saudara kita bisa diskusi, ya, bahwa kita sangat lemah di dalam kasih. Saudara ya. Kadangkala kita mengerjakan segala sesuatu itu tidak dengan kasih. Kita terpaksa. Saya pernah marah kepada anak saya. Ternyata, saudaraku, omongan saya ini nyelekit, menyakitkan hati anak saya. Ternyata, saudara ya, omongan itu lebih nyelekit, gitu, lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan, hukuman. Bayangkan sekarang dia 14 tahun, seringkali saya sindir, seringkali saya seringkali saya marahi ya, saudara. Itu semua, saudaraku, saya tidak melakukan di dalam kasih, saudara. Ya, saya dulu diperlakukan demikian, turun temurun, saudara ya. Dulu saya dimarahi, dulu saya disindir, kok turun ke anak saya. Ternyata, saudaraku, untuk mengenal kasih itu butuh waktu, butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudaraku, yang kelima, agar Tuhan mengerjakan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, agar Tuhan mengerjakan hidup kita. Ini doa Paulus. Di ayat yang ke-20, Paulus berdoa, dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, yang kelima ini Tuhan, Paulus rindu. Tuhan mengerjakan di dalam diri kita. Tuhan mengerjakan hidup kita ini. Mengangkat hidup kita. Menyembuhkan kita. Memulihkan kita. Memiliki nilai-nilai besar kerajaan surga dalam hidup kita. Semua itu, Bapak Ibu Saudaraku, doa Paulus agar Tuhan sendiri
yang mengerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, dia melakukan jauh lebih banyak, ya. Pergumulan-pergumulan kita dijawab. Itu semua saudaraku menjadi doanya Paulus, ya, di dalam jemaat. Demikian saudaraku. Yang terakhir, ya, kita mempersembahkan kemuliaan bagi kita dan keturunan kita nantinya. Dari 6 itu, saudaraku, kerinduan Paulus adalah apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dirindukan itu bisa turun-temurun terus, saudaraku ya. Turun-temurun terus, ya, supaya kita teguh oleh Roh Kudus. Itu juga anak-anak kita nanti, supaya juga cucu-cucu kita nanti, supaya juga nanti cicit-cicit kita nanti, supaya juga ciduk siwur kita nanti, ya, supaya delek-delek kita nanti, ya, saudaraku, sampai keturunan ke-7 nanti, saudaraku, turun-temurun diteguhkan oleh Roh Kudus, turun-temurun beriman kepada Kristus. Poin kedua tadi, turun-temurun memahami kasih Kristus, turun-temurun, saudaraku, mengenal kasih dan kepenuhan akan Allah. Saudaraku, kemudian yang kelima, supaya keturunan-keturunan nanti juga agar Tuhan mengerjakan hidupnya. Ya, saudaraku, keenamnya, ya, saudaraku, diturunkan lagi dan diturunkan lagi. Ya, saudara, saya mau cerita. Tamu yang tadi saya ceritakan datang ke sekre itu, saya tanya, kamu tidak punya saudara? Dia bilang, enggak Pak, saya anak tunggal. Nah, terus, papahmu punya saudara? Punya Pak, mereka orang-orang kaya juga. Tapi kenapa kamu gelandang begini? Gitu. Istri, mama juga punya. Lalu, iya Pak. Jadi ceritanya kenapa dia gelandang itu begini, Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, mamahmu kerja apa? Mama sudah meninggal sejak dia umur 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun meninggal. Mamahmu kerja. Mama saya dokter. Seorang dokter. Papahmu? Papa saya dagang. Papa saya dagang. Dia bilang gitu. Nah, terus kamu tentunya punya tabungan, punya warisan. Tidak, Pak. Setelah papa meninggal, setelah mamah meninggal, papa main perempuan. Saudara, papa main perempuan, dan dia bertobat, lalu mengambil salah satu dari yang main itu, satu menjadi istrinya. Tapi warisan itu dijual sejak saya umur kecil, Pak. Masih SMP, umur 13 tahun, rumah dijual, toko dijual. Tahun 97. Waktu itu dia bilang laku 150 juta. Kalau sekarang ya mungkin sudah 1 M, Pak. Wong itu sudah jadi hotel gitu. Nah, saudaraku, keturunan ini kasihan. Dia anak tunggal. Dia mengalami stagnan. Dia mengalami susah hidupnya. Kenapa demikian? Karena papahnya, mamahnya tidak mewariskan hal-hal yang menjadi pokok doa Paulus tadi, yaitu supaya dia teguh dan akrab dengan Roh Kudus, supaya beriman kepada Kristus, supaya memahami kasih Kristus, supaya mengenal kasih itu sendiri, agar Tuhan mengerjakan hidupnya, saudaraku. Dan dia turun. Lalu saya tanya juga orang itu, kamu punya istri? Enggak punya, Pak. Saya enggak punya istri. Makan aja susah kok punya istri gitu. Bapak Ibu Saudara, dari kesaksian itu, tema hari ini menolong kita. Tema hari ini membawa kita supaya kita ini berintrospeksi. Apakah kita sudah mengajarkan kepada anak kita ini
supaya dia diteguhkan hanya oleh Roh Kudus? Apakah kita sudah mengajarkan kepada anak kita supaya dia beriman hanya kepada Kristus? Apakah kita juga sudah mengajarkan anak kita memahami kasih Kristus itu sendiri? Apakah kita juga sudah mengajarkan anak kita mengenal kasih dan kepenuhan akan Kristus? Apakah kita juga mengajarkan kepada anak kita agar Tuhan mengerjakan hidupnya? Dan terakhir, apakah anak kita nanti juga mengerjakan apa yang kita ajarkan kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, demikian kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Tuhan memberkati. Bila ada yang perlu kita diskusi, mari kita berdiskusi saling membangun. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada narasumber. Sing narasumber tuh Pak Kris, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita semua Bapak Ibu ada 6 hal yang disampaikan oleh hambanya bagi kita hari ini supaya kita mengalami ya kepenuhan Kristus. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kita menjadi berkat ya. Bagaimana kita mengenal kasih, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita gitu. Saya mau kira-kira memulai satu pertanyaan dulu Pak Kris. Nanti teman-teman semua yang misalnya boleh menyampaikan pertanyaan atau memberikan berkat juga, nggak apa-apa ya. Saya gini Pak Kris, saya melihat Pak Kris punya hati untuk kasih Tuhan dalam hati Bapak, sehingga bagi saya Bapak adalah orang yang berhasil mengubah dari sampah menjadi emas. Ya, contohnya, nggak apa-apa saya sebut ya. Ya, ada satu orang anak dulu yang namanya Riko ya. Ya, itu dia, menurut saya dulu, waduh, nggak jelas semuanya. Keluarganya dan sebagainya. Tetapi waktu dia ada bersama dengan Bapak mengajarkan firman Tuhan, menurut saya sekarang sudah menjadi emas dia. Sudah menikah, sudah melayani Tuhan, sudah punya rumah sendiri. Ini luar biasa Pak. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, pertama, apa yang membuat Bapak bisa melakukan itu? Yang kedua Pak, apa yang memotivasi Bapak sehingga punya kerinduan yang dalam mengubah orang-orang yang dari sampah menjadi misalnya ya, menjadi emas. Jadi Pak Kris, kira-kira tanya supaya kami juga yang ada di Zoom ini semua punya seperti Pak Kris juga ya. Kerinduan kami itu mengubah orang, kasih, tentunya kan kasih Tuhan ini mereka bisa mengalami Tuhan, mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa berbuah. Ini contoh kasus nyata lah itu dengan Bapak Riko, saya panggilnya Bapak Riko sekarang ya, yang sering di doa pagi sudah melayani kan, suami istri menyanyi memimpin kita dalam doa pagi. Terima kasih Pak Kris. Nanti teman-teman silakan ya. Pertama itu Pak, saya sendiri memang orang yang dikasihi Pak. Gitu. Jadi saya merasa dikasihi oleh Tuhan. Saya merasa sebenarnya saya ini adalah orang yang terbuang. Saya adalah orang yang tidak berguna, Pak. Gitu. Karena papa saya meninggal juga, saya kelas 3 SD, kemudian ibu juga tidak mampu. Ya, saya terbuang, saudara, dan saya mengalami kasih Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Itu saya mengalami cintanya Tuhan itu di usia kelas 1 SMA kalau nggak salah. Kelas 3 SMP sampai 1 SMA itu saya mengalami lawatan Tuhan. Saya mengalami kasih Tuhan yang besar, bahwa
ternyata Tuhan tuh cinta saya gitu ya. Dulu saya itu sering diomong, kamu tuh anak temon gitu ya. Anak temon tuh anak nemu gitu. Dan itu membekas dalam diri saya, tapi pada waktu retreat SMA itu saya itu mengalami kasih Tuhan gitu. Saya mengalami cintanya Tuhan dan saya dipeluk Tuhan dan kasih itu yang memenuhi hati saya. Saya yang harusnya sampah lah, seharusnya itu saya ini tidak berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, mungkin berdirinya di jalanan gitu ya. Tetapi oleh kasih Tuhan saya bisa berdiri begini, dan itu semua pekerjaan Roh Kudus, itu semua pekerjaan Tuhan. Jadi saya melakukan itu karena saya sudah terlebih dahulu dikasihi. Gitu. Saya lebih dahulu dikasihi. Ya. Dan saya bersyukur ya, saya katakan jujur, tema yang diberikan Pak Sabar ini memang mengingatkan saya untuk saya itu harusnya itu yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Gitu. Mengasihi orang-orang yang terhilang. Karena sudah terlebih dahulu dikasihi. Saya semacam berhenti ketika merenungkan ini, oh iya ya, saya harus kembali ke sana. Saya pikir itu yang bisa saya lakukan, saudara. Ketika saya menangani Riko dan teman-teman ini, itu memang rencana Tuhan. Itu memang Tuhan mengasihi mereka melalui hidup kita. Dan Tuhan memperlihatkan, aku sudah mengasihi kamu. Gitu. Dan memang Riko sendiri juga orangnya cinta Tuhan ya. Cinta Tuhan dan hidupnya itu pekerja keras. Jadi dia dia cepat gitu ya. Dia cepat untuk, bahkan terakhir itu dia malam-malam kabari saya tanggal berapa itu ya. Dia bilang, "Pak, aku beli mobil," gitu. "Ah, kamu cepat sekali. Saya takut kamu terlalu cepat," gitu. "Aku tolong diajari, Pak," gitu. Jadi dia belum bisa nyetir tapi beli mobil. Gitu. Malam itu jam 9-an ya, kita ke rumahnya ngajari dulu. Gitu. Ngajari dulu, dan ya saya bersyukur, saya bahagialah melihat hidupnya itu. Bersukacita saya melihat hidupnya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, yang menggerakkan kita mengasihi orang lain adalah karena kita merasa dikasihi. Karena kita sendiri ini orang yang dikasihi Tuhan. Gitu. Tidak mungkin kita tidak mengasihi. Ya, kalau kita tidak mengasihi, waduh, gimana ya? Saya takut ternyata poin 3 dan 4, yang pertama memahami, yang kedua mengenal, itu adalah kunci dari semuanya. Mungkin Mama mau nambahin. Silahkan Kiki. Kalau Riko memang pekerja keras ya. Ya, saya merasa bahwa satu anugerah kalau kami boleh dilayakkan Tuhan untuk melayani Riko dan teman-temannya. Ya, itu anugerah. Kami melihat walaupun memang awalnya begitu susah ya, tapi saya melihat bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam kehendak. Di dalam kehendak kami, untuk kami boleh mengerjakan itu. Jadi bagi saya sendiri, saya bersyukur Tuhan izinkan kami boleh melayani, diberi hati, ya semuanya dari Tuhan lah ya. Karena kalau kita hitung-hitungan mungkin kita juga merasa tidak mampu dan tidak layak di situ. Tapi saya melihat Tuhan mengerjakan luar biasa. Jadi benarlah firman Tuhan itu yang berkata bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, dan karena Tuhan baik, maka kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Amen. Kami melihat itu lewat hidup Riko gitu ya. Semua awalnya Tuhan yang menaruhkan itu di dalam hati kami. Tuhan juga mengerjakan di dalam hati kami.
untuk mengerjakan itu, melakukan itu, dan layaklah Tuhan melihat bagaimana luar biasanya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Riko itu. Kami bersyukur lewat lihat itu. Itulah yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Kris, Cik Kiki. Kami mau belajar Pak dari teladan yang sudah Bapak kerjakan bagi anak-anak muda. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, dipakai Tuhan. Menurut saya itu adalah tabungan ya, tabungan Bapak untuk Tuhan. Nanti akan Bapak terima mahkotanya di sorga. Itu luar biasa sekali Pak ya. Ya kita tambah kagum kepada Tuhan, tambah kagum kepada Pak Kris juga ya. Ibu Cik Kiki gitu. Saya mengamati Pak Kris dan Cik Kiki gitu ya. Sejak kita bertemu 15-16 tahun yang lalu. Saya ngamati, lihat gitu ya. Perkenalan kita pun pertama kami datang Pak Kris sudah sibuk menyediakan mie ayam. Cik Kiki sudah sibuk menyediakan mie ayam. Pertama kali Pak di Kaum Raya 16 tahun. Kapan kita kumpul lagi ya Pak? Ya, monggo Bapak Ibu yang lain. Silahkan Bu Yanti tuh, Bu Pak Lamro, Pak Sili, Pak Hari. Ada yang tanyakan mengenai bagaimana ini apa yang mau kita dapatkan dari Pak hambanya, Pak Kris yang sudah disampaikan tadi. Pak Sur, Pak Yani sama Pak Hari ada Pak? Ada. Ya. Pak Hari dibuka Bu ininya, mikrofonnya. Ada, tapi ini Pak Hari keluar sebentar. Oh. Pak Yani sama Pak Sur? Pak Yani, Pak Sur, dibuka videonya. Sudah lama tidak jumpa. Sudah rindu, Pak Hari, Pak Christian. Pak Tri ada? Ada Ibu Tri nih. Tuh Pak Sur Pak. Tuh Pak Sur. Tambah ganteng Pak Sur Pak. Sudah lama tidak jumpa ya Pak Sur? Ya Pak. Gimana Pak, sehat Pak? Sehat Pak. Bapak juga tambah gemuk nih. Ya Pak. Tambah gemuk. Amin. Yang penting sehat ya Pak Sur. Amin Pak. Pak Yani, Pak Yani. Tri. Nih Pak Yani. Halo, selamat malam Pak Yani. Selamat malam Pak Kris. Sehat Pak Sehat. Kris. Sehat Ibu, Bu, sehat Pak. Wah, udah lama ya Pak, nggak Pak ketemu Tri, Pak. mana Pak Tri? Ya 2 tahun ya Pak. Kangen semuanya ya Pak, sabar saya sama Iya, bapak-bapak Pak. di Kelipang. Semoga Pak secepatnya nanti Bapak datang ke Lipang lagi. Nyampaikan firman Tuhan kepada kami. Makan. Amin, amin, Makan lagi kita. amin. Jadi terharu. Sudah disiapkan Bu Seli sop kaki babi. Cuma fotonya itu tadi, fotonya doang tuh tadi. Iya Bu, Realisasinya. kangen. Nanti kalau sudah bisa kumpul-kumpul saya masakkan bener Bu. Iya, Ya. betul. Bu, Luar itu biasa. tadi contoh fotonya aja. Besok pelaksananya habis corona, Bu. Aduh, kok tahu ya? Ya. Kompak benar nih teman-teman di Kelipang. Monggo, monggo. Bu Yanti, Bu. Ayo, silahkan kalau mau bertanya. Pak Kris, saya mau tanya. Ya Bu. Ini semisal kita ya, kadang kan kita mempertanyakan, Tuhan benar nggak sih Tuhan? Engkau Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang benar gitu loh. Semisal kita mempertanyakan itu dalam hati, apakah kita sudah berdosa di mata Tuhan atau gimana gitu loh Pak Kris? Ya Bu, terima kasih pertanyaannya. Gini, memang dari proses pertumbuhan Bu, itu hal itu selalu ada gitu. Karena iblis itu seringkali itu mempertanyakan
hal itu. Gitu. Tetapi tadi doanya Paulus itu mengatakan supaya kita berakar, bertumbuh dan berdasar. Gitu. Itu harus dilawan, Bu, pikiran-pikiran itu. Karena iblis suka mempertanyakan itu. Saya juga mengalami, Bu. Gitu. Saya juga mengalami sampai iblis itu tahu bahwa kita percaya, kita berdasar, kita bertumbuh kepada Kristus. Nah, dengan kita banyak mengalami Kristus, dengan kita banyak mengalami kasih Tuhan, itu iblis tidak punya tempat untuk memanahkan pertanyaan-pertanyaan itu. Yang jelas itu pertanyaan itu dari iblis itu. Dan semua orang mengalami itu, Bu. Dia meragukan. Gitu. Hanya pikiran kita yang pasti, tidak mungkin tidak. Gitu. Saya juga dulu ngalami. Begitu. Gimana, Bu? Ada tambahan? Iya. Tapi Pak Kris, kalau hal itu kita alami, terus penguatannya itu kita dapat dari semisal keyakinan lain karena kita suka memperbandingkan. Jadi kita dapat penguatan itu dari situ. Itu bisa dikatakan benar apa tidak ya Pak Kris? Saya diajari Tuhan secara spesifik, Bu. Ada waktu itu saya diajari demikian. Namanya itu saya waktu itu diajari confessing namanya. Confessing atau mengucap. Gitu. Jadi gini, Bu. Itu Tuhan mengajari saya spesifik, ya. Yang pertama, saya itu dibukakan firman Tuhan itu di Roma 10 ayat 17 itu mengatakan bahwa iman timbul dari perkataan dan perkataan oleh firman Kristus. Tapi kalau Ibu baca ayat 9 itu mengatakan bahwa firman itu dekat di hatimu, ada di mulutmu. Gitu. Jadi saya sering memperkatakan kebenaran firman Tuhan, Bu, yang saya dengar sendiri dari telinga saya. Contohnya demikian. Yesus mengasihi aku, Yesus cinta kepadaku. Dia Tuhan. Dia adalah firman Tuhan. Saya perkatakan firman itu terus. Dan firman itu menjadi meletup-letup di dalam hati saya. Di dalam perkataan saya. Dan itu bertahun-tahun. Memang, Bu, iblis itu partner kita untuk sparring partner namanya. Sparring partner. Nah, Pak Yani pasti tahu nih, sparring partner itu ya, itu iblis itu sansak. Ya, sparring partner. Dia sudah kalah, Bu. Tapi dia hanya mampu ngomong-ngomong kita, meragukan iman kita. Meragukan iman kita itu supaya kita lemah imannya. Jadi yang dibutuhkan adalah confessing tadi.